warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Yani di channel saya Ahmad Milian Inspirasi. Hari ini saya bersama teman saya. Perkenalkan namanya. Jojo dari Bangka Agro Apprenticeship. Ratnawati dari Air Mesum. Jadi Bu, Susilawati dari Air Mesum. hari ini saya tidak lagi bikin konten untuk masalah pertanian, tapi di sini saya ingin mencari yang lebih dari yang biasanya. Di sini saya ingin berbicara atau mewawancari seorang Jojo. Di sini ini seorang petani muda, teman-teman, petani milenial, di mana di sini kisahnya ingin saya angkat supaya pemuda-pemuda di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara bisa termotivasi untuk jadi bertani. Jadi di sini beliau ini sudah punya pembibitan, sudah punya kebun. Jadi otomatis kalau untuk masalah pertanian udah bisa kita tanya-tanya ya teman-teman. Di sini untuk masalah apa tuh namanya, mengapa sih seorang Jojo bisa terjun ke pertanian? Kita coba tanya langsung ya teman-teman. Mengapa beliau bisa terjun ke pertanian? Apakah ada prospeknya ke depan atau gimana ya teman-teman ya? Jadi cerita pertamanya ini karena sebagai mahasiswa bisnis, sebagai mahasiswa bisnis, kita itu melihat kalau di pertanian itu ada peluang yang sangat besar. Karena apa? Besar, Karena ya. apa? Pertanian itu adalah salah satu penghasil terbesar di Indonesia. Ya. Tapi apa? Kalau kita bisa mengolahnya, kita bisa bawanya. Jadi bukan dengan cara konvensional, kita jual ke tengkulak, kita jual ke pemborong. Jadi Tapi kita harus buat market sendiri. manajemennya sendiri. harus kita atur sendiri ya. Harus dengan baik lah pokoknya. Itu. Jadi sebelum kita berkebun di sini ya teman-teman. Jadi kita yang pertama itu harus kita rencanakan dari mulai planningnya, apa itu namanya, segala sesuatu harus kita perinci ya teman-teman. Tidak boleh kita asal-asalan langsung terjun. Jadi di sini kalau kita berkebun di sini modalnya bukan sedikit ya, Jo. Benar. Nah, Bukan paham sedikit kan? modal. Bukan sedikit. Jadi apabila kita salah di manajemen awal, berarti kita salah akan gagal di kedepannya. Sampai akhirnya bisa gagal. Jadi seorang Jojo sendiri sudah apa yang ditanam, yang ditemukan? Ada durian, Ada durian, alpukat, sawit juga ada, sawit juga ada kopi, buah-buahan lah. hortikultura ya. Kultura. Jadi sudah sangat banyak ini komoditas yang dikembangkan oleh beliau ini. Jadi ini pemuda yang sangat inspirasi ya teman-teman. Di sini beliau juga punya pembibitan hortikultura. Jadi untuk pembibitan sendiri ada apa aja ini? Kalau apabila ada teman-teman yang ingin pesan di sini. Kalau di Bangka Agro sekarang kita ready cumasi, ada atau Cumasi, namblung ya. Namblung ya. Ada super tembaga juga. Asli Bangka Belitung. Asli Bangka Belitung. Nah, kalau ini pembibitannya ini sudah tersertifikasi. Aman. Jadi sudah ada izinnya, sudah legal lah kita. Jadi aman sudah diambil dari pohon indukan. Sudah diambil dari pohon indukan, kalau disertifikasi sudah aman. Nah, terus aku mau ngomong begini ke teman-teman semua ya. Banyak orang ini takut berkebun. Takut berkebun kenapa? Takut tidak bisa jualnya. Nah, kalau menurut aku itu dimulai aja dulu. Tuh kita ngomong. Sebagai anak muda itu kita coba dulu. Jangan terlalu takut sama yang namanya market lah. Kalau market itu sebenarnya dari hati sendirilah, dari niat sendirilah. Kalau kita nanam sesuatu durian, kita takut nggak bisa jual. Kita tanam alpukat, takut nggak bisa jual. Banyak orang begitu kan. Sebenarnya kalau kita namanya penjualan, itu sebenarnya lebih ke niat hati masing-masing. Kalau kamu punya niat dari awal mau menjual itu, kamu pasti bisa dapat market sendiri. Buka market sendiri. Jangan hanya harap ke orang-orang, ke tengkulak, ke pemborong gitu. Jadi kita ini sebagai petani ini harus pintar kalau sekarang ini. Jangan hanya mau dibeli murah dagangan kita. Kita harus ciptain market kita sendiri. Kalau kamu jangan bilang bergantung pada orang lain terus. Harus bisa buka market sendiri intinya. Gitu kalau menurut aku. Jadi di sini saya juga punya prinsip gini ya. Apalagi kita anak muda. Anak muda di sini apabila kita tidak menanam, kita hanya meninggalkan cerita, tidak meninggalkan rasa. Kita hanya bercerita kepada anak-anak cucu kita, oh bahwa kita di sini Bangka Belitung punya namblung. Di sini Bangka Belitung punya super tembaga yang rasanya memang alhamdulillah sudah diakui oleh internasional. Jadi kalau kita tidak menanam, anak cucu kita tidak ada yang merasakan seperti ya yang
terdahulu. Contohnya saya cuman diceritakan ini, tapi saya tidak bisa merasakan. Jadi ini buat kita generasi anak muda, bagaimana cara kita manajemen kita untuk kedepannya. Ini durian nyampe 30 tahun, 40 tahunan. Jadi kita nanam di usia 25 tahun sekarang. Bisa jadi passive income untuk kehidupan. Bisa Jadi kalau pohonnya tidak mati kita rawat, bisa umur 30-an di atas lebih. Bisa. Bahkan yang indukan yang di jebus ya. Jebus. Nah, itu sampai ratusan tahun. Nah, baru mati. Jadi kita tinggalkan itu ada nanti kalau kedepannya. Nah, Jadi juga kita nih, yang... aku mau tambah lagi. Sekarang petani kan ada nih berita yang lagi ngetren sekarang ya. Petani milenial ini sekarang sedikit sekali. Enggan bertani gitu ya. Enggan bertani. Jadi sekarang rata-rata petani itu umurnya sudah 50 tahun ke atas. Padahal pangan Indonesia ini kalau bukan petani yang memenuhi, siapa lagi? Masa kita harus impor beras dari Vietnam, dari Thailand? Sedangkan kalau petani milenial tidak mau digerakkan hatinya untuk bertani, siapa lagi penerusnya untuk bertani? Ya kan? Jika ada yang bertanya, apakah milenial masih ingin bertani? Saya Jojo masih bertani. Jadi di sini semangat kami jiwa muda ini bagaimana meneruskan cita-cita yang orang-orang terdahulu, bagaimana kita bertani ini bisa mengangkat derajat kita ya. Selama ini petani masih dianggap sebagai orang kecil lah. Orang bilang ya. Bagaimana kami dengan generasi milenial menganggap bahwa pertanian ini sebagai suatu orang yang sudah terpandang gitu ya. Aku umur baru 21. Abang 21. Baru 21 tahun tapi milenial sekali ya teman-teman. Masih muda sekali. Masih kuliah, belum lulus sama sekali. Abang ini juga baru masih muda ya? Masih. 25 ya baru. Alhamdulillah, masih 25. Baru 25. Kalau milenial bisa melihat peluang di satu bisnis itu, di dalam pertanian pasti bisa. Apalagi orang tua harusnya hebat juga, harus lebih bisa lagi. Jangan mau kalah sama milenial. Jadi sini buat orang tua, kalau ada anaknya ingin terjun di pertanian, jangan dilarang ya teman-teman. Ya. Jadi apa yang mereka sukai, support. Jadi anak itu dia bekerja sesuai dengan hobinya, sesuai dengan apa keinginannya, terus dorong. Jadi itu harapan kami sebagai pemuda yang milenial di sini teman-teman. Jadi kalau orang banyak menganggap kami sebagai pekebun, wah untuk apa ini bakalan jadi orang-orang kayak gini. Itu bagaimana kita mengesampingkan hal-hal cerita-cerita tersebut, bagaimana kita kedepannya bisa sukses gitu ya. Jadi apalagi yang ini tambahkan, Bu, sebagai generasi yang sudah pasca milenial ini, melihat anak-anak muda yang masih bergiat di pertanian gimana? Saya sebagai ibu rumah tangga sangat bersyukurlah kalau pemuda sekarang mah sudah banyak kerja yang kayak gini, pembibitan, ada juga yang TI. Jadi sekarang ini Bang Jojonya sudah umur 21 tahun, masih giat untuk bekerja sebagai pembibitan. Dah. Terus ada tambahan lagi, Bu? Bu Susi. Bang Jojo mantap. Tambahan lagi. Ulang sesiane karena pintar. Oke lah. Keren lah pokoknya. Jadi keren. Jadi untuk yang generasi yang sudah, apa harapan ibu-ibu nih untuk kami anak-anak muda ini, harapannya supaya kami ini semangat untuk bertani, harapannya semoga dia sukses, berhasil untuk masa depan, sampai kakek nenek lah misalnya. Sebagai kami kan sebagai pekerja di sini untuk selama-lamanya. Jadi perlu kita ingat ya teman-teman di sini, petani ini ujung tombak pembangunan negara ya teman-teman. Apalagi tadi Jojo sudah menyinggung untuk masalah sawit. Sawit di sini sebagai penyumbang devisa terbesar untuk Indonesia. Jadi kalau tidak ada petani, apa jadi nasibnya kita gini? Ini kalau alhamdulillah kita beras sudah tidak impor lagi. Bagaimana cara kita tidak hanya melihat ambil dari luar, tapi kita bisa menjual dari luar. Harapan kita pun untuk durian Bangka Belitung, alpukat Bangka Belitung bisa kita ekspor keluar. Ya. Itulah tugas kita ya. Nah, itulah tugas kita mencari peluang
sekecil mungkin dimanapun ada berada kita akan cari gitu. Mungkin ada tambahan lagi? Aku sih. Udah. Sip. Udah Ibu? Udah. Ah, Semoga sukses. Sip. Sukses. Semoga untuk semua petani milenial jayalah selalu. Jangan capek-capek bertani, selalu semangatlah dalam bertani. Bisa mampu, bisa buat market sendiri, cari market sendiri. Jangan selalu bergantung kepada orang lain. Jangan dengan cara yang konvensional, tapi buat cara sendiri. Kalau punya niat pasti bisa. hidup petani milenial. Saya Ahmad Yani. Saya Jojo. Saya Ratnawati. Saya Susilawati. Kami pamit, mohon undur diri. Sekian video inspirasi dari saya dan teman-teman saya dan ibu-ibu sini. Semoga video ini menjadi inspirasi kepada teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.